dari kelompok C akan mempresentasikan pertemuan keempat, yaitu tentang Customer Revenue Stream at Resources. Perkenalkan, yaitu saya, Hierarsi, dan anggota saya, Ardo, Sam, dan Yorika. Apa itu customer relationship? Customer relationship adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelola agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Pengelolaan konsumen yang telah ada pada daftar pelanggan suatu perusahaan dipastikan harus ada optimal. Semakin bertambah jumlah pelanggan, maka akan baik untuk dipertimbangkan bisnisnya. Hal tersebut merupakan salah satu ciri bahwa pengelolaan konsumen dalam suatu bisnis sudah efisien. Persaingan bisnis sangat kompetitor, maka dari itu sangatlah penting untuk meluncurkan produk yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, agar lebih memuaskan pelanggan yang telah ada. Pembangunan hubung dengan pelanggan ini bisa berupa bentuk menyediakan fasilitas informasi yang lengkap untuk konsumen. Dari informasi tersebut, perusahaan dapat mendengar keluhan konsumen serta berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Revenue stream. Mengenal lebih dalam mengenai revenue stream. Revenue stream merupakan istilah yang disadur dari bahasa Inggris, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia memiliki arti aliran pendapatan. Jadi pengertian dari istilah ini sendiri secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan dan dikelola. Aliran dana yang dimiliki perusahaan sendiri berkaitan dengan dari mana dana itu berasal, seperti produksi, penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Jika istilah ini meruntut pada pengertiannya, maka istilah ini bisa disebut sebagai sebuah kegiatan transaksi yang berulang guna mendapatkan dana berkelanjutan. Sehingga kegiatan penjualan, produksi, dan investasi secara bertahan dan bersifat berkepanjangan untuk mendapatkan dana yang terus-menerus juga. Singkatnya, istilah ini merujuk pada kegiatan transaksi yang tidak hanya sekali dilakukan, yang mana transaksinya bertujuan untuk menguntungkan keuangan perusahaan atau pelaku bisnis. Apa saja jenis dari revenue stream? Yang pertama, transaction revenues. Untuk jenis revenue stream, yang pertama jika dilihat dari bisnis modelnya adalah transaction revenues. Transaction revenues ini sendiri merujuk pada kegiatan mendapatkan aliran dana dengan menggunakan sistem transaksi dalam sekali pembayaran oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada recurring revenues. Kemudian untuk jenis pendapatan aliran dana lainnya datang dari recurring revenues yang merupakan kebalikan dari transaction revenues, di mana untuk transaksi ini sendiri melibatkan transaksi berkelanjutan dan tidak dilakukan sekali pembayaran oleh pelanggan. Contoh penerapan revenue stream dalam dunia bisnis. Yang pertama ada investasi modal pada aset lain. Lalu yang kedua melakukan penyewaan alat. Yang ketiga menjual barang atau aset yang dimiliki. Yang keempat menjual penggunaan layanan pada konsumen. Lalu yang kelima membuka cabang atau mitra. Fungsi-fungsi dari revenue stream. Setelah mengetahui pengertian, jenis, contoh, dan aliran dana dalam berbisnis, maka mari simak fungsi-fungsinya, di mana ternyata ada banyak fungsi dan kegunaan yang super menguntungkan. Dengan memahami konsep revenue stream ini, ada 5 fungsi yang ada pada revenue stream. Yang pertama, mendapatkan investor. Fungsi pertama ketika memahami konsep pentingnya mendapatkan aliran dana bagi perusahaan atau bisnis adalah bisa mendapatkan investor. 2. Menjalankan bisnis dengan aman. Dengan memahami konsep aliran dana yang baik dan benar, maka jalannya bisnis bisa aman dan berkelanjutan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pelaku bisnis atau
pengelola perusahaan tidak akan gegabah dalam menentukan sikap kerja. 3. Bisa menjadi strategi bisnis. Konsep sederhana ini dari aliran dana ini sendiri jika dipahami fungsinya bisa menjadi strategi bisnis yang baik loh. Hal ini dibuktikan dengan tujuan dasar aliran dana adalah mendapatkan sumber dana berkelanjutan guna meneruskan gejolak yang ada. Yang keempat, menjadikan pelaku bisnis fokus pada apa yang dilakoninya. Dengan mantap mencari aliran dana berkelanjutan, maka bisa dipastikan pebisnis bisa lebih fokus pada apa yang dilakoninya. Tujuan dan arah strateginya akan bulat ditunjukkan demi keuntungan bisnis serta perusahaan bersama. Dan yang terakhir, mendapatkan omset dan profit yang jelas. Menentukan langkah dan sikap guna mendapatkan aliran dana yang berkelanjutan jelas bisa membuat pembisnis mendapatkan omset yang jelas. Misalnya saja memiliki investasi berbagai gedung, maka gedung tersebut disewakan dengan tujuan mendapatkan aliran dana yang jelas.